Oke anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah, Ibu harap kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap semangat belajar. Dan ingat selalu jaga kesehatan, sebab kesehatan kalian adalah hal yang paling utama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dan Ibu minta Fitri untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Fitri yang telah memimpin kita dalam doa. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Apa yang kira-kira kita pelajari pada pertemuan sebelumnya anak-anak? Apakah ada yang masih ingat? Teks deskripsi, Bu. Ya, bagus. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang teks deskripsi. Mungkin Yuli atau Maria, ada yang masih ingat tentang teks deskripsi yang sudah kita pelajari? Masih ingat, Ibu. Coba, apa yang masih kamu pahami tentang teks deskripsi yang sudah kita pelajari? Bisa mencobanya, Bu. Silakan Fitri. Teks deskripsi adalah sebuah teks di mana dengan cara jelas. Bagus sekali Fitri. Ya, jadi anak-anak, teks deskripsi yang sudah kita pelajari itu adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek secara terperinci atau secara detail, sehingga kita sebagai pembaca yang membaca teks deskripsi tersebut dapat ikut merasakan, ikut melihat, ikut mendengar apa yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kalian harus mampu atau dapat mengidentifikasi semua unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita fantasi dengan tepat. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memutarkan sebuah video. Kalian simak baik-baik. Nanti kita akan bertanya jawab apa yang kalian pahami dari video tersebut. Apakah videonya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Cerita fantasi. Kekuatan ekor biru Nataga. Sebuah karya Puji Agustono. Di hati seluruh binatang, mereka akan susul menyusul, bergabung dengan seluruh panglima. Bahagia. Nah, itu tadi video tentang cerita fantasi yang sudah Ibu putarkan untuk kalian. Video tersebut bisa kalian simak atau tonton juga pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Apakah setelah menonton video tersebut, di antara kalian ada yang sudah bisa menggambarkan kepada Ibu bagaimana teks cerita fantasi itu? Fitri mungkin bisa menggambarkan teks cerita fantasi. Apa yang Fitri pahami tentang teks cerita fantasi setelah menonton video tersebut? Judul video adalah kekuatan ekor biru. Dipakai dalam cerita tersebut akan alur. Baik, bagus sekali apa yang sudah digambarkan oleh Fitri. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas pemahaman kalian tentang unsur jenis cerita fantasi, coba perhatikan salindia yang Ibu bagikan ini. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa ciri dari teks cerita fantasi itu yang pertama ada keajaiban atau keanehan, kemudian menggunakan berbagai latar, ada ide cerita, ada tokoh yang unik, ceritanya bersifat fiktif, dan juga ada penggunaan bahasa yang mempunyai sinonim yang kuat. Kemudian yang berikut, ada unsur dalam teks cerita fantasi, ada unsur intrinsik, di dalamnya ada latar, tema, penekuan, sudut pandang, alur,
amanat, dan juga konflik. Kemudian ada unsur ekstrinsik, ada bahasa, latar belakang pengarang, dan juga ada nilai yang terkandung di dalam teks. Baiklah anak-anak, itulah gambaran umum tentang unsur-unsur intrinsik, ciri-ciri, dan juga jenis cerita fantasi. Untuk lebih menambah pengetahuan kalian, kalian bisa menggali informasi lebih banyak lagi tentang teks cerita fantasi, ciri-ciri, unsur-unsur dan jenisnya dari video yang sudah Ibu kirim linknya di grup WA ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah secara berkelompok kalian membaca teks cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, dan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan kemarin di grup WA. Baca teks tersebut, kemudian isi atau jawab semua pertanyaan yang terdapat dalam LKPD tersebut. Baiklah anak-anak, waktu diskusi kalian telah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan atau melaporkan apa yang sudah kalian kerjakan atau diskusikan di dalam kelompok kalian. Mungkin kelompok A bisa diwakili oleh Fitri. Apakah bisa, Fitri? Baik, selamat pagi teman-teman. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama kami menentukan tokoh. Di sini ada judul cerita, tokoh, bukti kutipan, atau alasan. Cerita adalah tokoh utama, tokoh tambahan adalah pasukan Nataga, Dewi Kabut, Serigala, pasukan siluman serigala, semut, rayap, partikus, dan guru panglima. Itu saja Bu, selengkapnya saya kirimkan ke grup Bu. Bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok A yang sudah diwakili oleh Fitri. Untuk kelompok lain, Ibu harap juga sudah mengerjakannya dengan baik. Mari kita memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kelompok A. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita, kalian sudah melakukan diskusi kelompok, sudah juga mempresentasikan. Dari hasil diskusi dan juga presentasi yang sudah kalian lakukan, apakah Yuli mau memberikan kesimpulan untuk hasil diskusi kita hari ini? Baik Bu, saya akan memberikan kesimpulan teks cerita fantasi, cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Ciri-cirinya ada keajaiban, ide cerita terbuka, latar bisa menembus ruang dan waktu, ada tokoh unik, bersifat fiktif semata, bahasanya menggunakan nonim, emosi kuat, dan variasi kata. Unsur intrinsiknya ada tema, tokoh, latar, sudut pandang, amanat, alur, dan konsep. Yang terakhir tentang jenis, ada jenis fantasi irisan dan total cerita fantasi zaman dan lintas waktu. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih Bu. Bagus sekali Yuli, yang sudah sekaligus menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi unsur intrinsik. Terima kasih. Nah anak-anak, kita telah melewati setiap tahapan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, Ibu harap semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga ilmu yang sudah kamu dapat dalam pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Ibu rasa untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan baik, sudah melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Rohan untuk memimpin kita dalam doa.
Terima kasih untuk rohani yang sudah memimpin kita dalam doa. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian, atas kerjasama yang baik dalam pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap selalu ingat, belajar. Baiklah anak-anak, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat